Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Gan Subarjo 9636 karena telah mengingatkan saya akan game Shoot 'em up keren ini. Asli, saya benar-benar lupa akan eksistensi game keren ini, padahal dulu cukup sering saya mainkan pada tempat dingdong di kota saya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Ultra X Weapon untuk platform arcade. Saya masih ingat dengan jelas betapa hebohnya para bocil dingdong di tempat saya kala mendengar kabar ada game Dingdong Ultraman pada salah satu tempat dingdong di sana, di kota saya. Maklum, waktu itu serial TV Ultraman sedang sering tayang di SCTV pada sore hari, dan seingat saya tayangnya udah kayak sinetron. Ini maksudnya setelah sebuah seri Ultraman tamat, langsung disusul dengan tayangan seri Ultraman selanjutnya. Nah, game yang heboh tersebut berjudul Ultra X Weapon. Ini judul untuk rilisan globalnya. Sedangkan untuk rilis Jepangnya memiliki judul Ultra KBT. Dan di versi China-nya memiliki judul Yusou Yingxiong Aoteman. Maaf, agak belepotan menyebutkannya. Gamenya diproduksi oleh Seta dan dipublikasikan oleh Bandeng Presto. Ini maksudnya lawakan nama Ban Presto di tempat saya dulu. Gamenya dirilis pada tahun 1995 dan memiliki genre Shoot 'em up, lebih tepatnya vertical Shoot 'em up. Secara gameplay, menurut saya game Ultra X Weapon ini sangat seru. Untuk kemudian saya akan menyebutnya sebagai game Ultraman saja, oke, biar ringkes. Nah, pada game Ultraman ini, formula dasarnya memang nggak berbeda jauh dengan game-game Shoot 'em up yang lain, di mana kita akan bergerak terus ke atas sambil menyerang dan menghindari setiap musuh dan peluru yang ada. Sambil tentu saja mengumpulkan beragam power up, baik power up untuk tembakan maupun power up untuk misilnya. Dan menariknya di sini, kita akan menggunakan 3 tombol aksi, yaitu 1 tombol untuk menembak, kemudian 1 tombol lagi untuk menyebar ranjau udara, dan 1 tombol lagi untuk memanggil Ultraman. Ya, cara kerjanya kayak sistem ngebom pada game-game yang sejenis. Cuma di sini ada satu hal yang saya rasa agak nyebelin, di mana saat sosok Kodam Ultraman beraksi, animasinya yang berukuran besar itu cukup menutupi pandangan situasi pertempuran. Termasuk saat animasi Raja Ultra yang seukuran Ultraman muncul untuk memberikan bantuan. Dan menariknya lagi, di sini kita akan memiliki opsi 7 karakter yang bisa kita pilih, di mana setiap karakter tersebut mewakili tokoh utama pada setiap seri Ultraman, lengkap dengan sosok Kodam Ultraman yang menemani mereka. Setiap karakter ini memiliki jenis tembakan dan misil yang berbeda-beda, begitupun aksi dari Kodam Ultraman mereka. Jadi kita bisa memilih mana yang kombinasinya paling sesuai dengan gaya main kita, atau memilih mana Ultraman favorit kita. Ketujuh karakter tersebut adalah Ultraman, kemudian Ultra Seven, kemudian Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, dan Ultraman 80. Kemudian ada 3 sosok Ultraman tambahan, yaitu Raja Ultra, Ultraman Zovi, dan Ibu Ultra. Ralat. 3 sosok tersebut adalah 2 Ultraman dan 1 Ultra Woman. Karena Ibu Ultra ini kan kategorinya Woman, bukan Man. Dalam hal ini saya paling suka menggunakan Ultraman Taro atau Ultraman Ultra Seven. Ya, sesederhana, saya suka sama sosok Ultraman-nya di TV atau saat numpang nonton di video VHS tetangga pada waktu itu. Adakah yang dulu juga suka nonton VHS di sini? Kemudian di sini total ada 7 stage untuk dimainkan, dan uniknya kita bebas memilih mau mulai dari stage yang mana dulu dari 4 stage awal yang ada. Sedangkan 3 stage sisanya baru bisa diakses setelah kita menyelesaikan keempat stage yang awal tadi. Kemudian pada setiap stage ini selain melawan para monster yang jadi kroco, kita juga akan melawan sosok mid boss dan boss utama pada beberapa stage tersebut. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Secara visual, game Ultraman ini tampil sangat mempesona, apalagi pada masa itu. Terkesan sangat unik dan juga keren. Hal ini karena gaya visual yang digunakannya adalah ala G-Desert Graphic, jadi memberi kesan realisme tersendiri. Semua yang tampil tampak benar-benar direpresentasikan dengan sangat baik, mulai dari pesawat karakter yang kita gunakan, kemudian sosok Ultraman-nya, sampai sosok para monster yang muncul, semua tampak sangat akurat seperti penampilan mereka di TV. Untuk musiknya jangan ditanya lagi, semuanya menggunakan musik serial TV Ultraman yang diaransemen ulang.
Jadi bagi yang dulu suka nonton serial Ultraman di TV atau di VHS tetangga, pasti merasa nggak asing mendengarkan musik pada game Ultraman ini. Dan jangan lupa, suara dengusan Ultraman yang sangat khas itu juga terdengar sangat otentik di sini. Keren banget. Game Ultra X Weapon ini meski sangat sederhana, tapi mampu merepresentasikan serial TV Ultraman dengan amat sangat baik pada waktu itu. Dan kalaupun ada kelemahan utama, itu pun cuma satu, yaitu tiadanya latar cerita pada game keren yang satu ini. Nah, bagi kamu yang dulu suka nonton Ultraman, karakter Ultraman manakah yang menjadi favoritmu? Dan pernahkah kamu memainkan game Ultra X Weapon ini? Yuk, cerita di komentar.